Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3D PPKN mata kuliah hubungan internasional yang diampu oleh Ayahanda Isnaini SPD MPD. Kami ingin mewawancarai senior-senior yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram terkait sistem pendidikan luar negeri dengan berbagai negara. Sebelum kita memulai wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri atas nama Muhammad Agil Gimnastia. Di samping kanan saya, Nama saya Julianti. Nama saya Ita Elisa Sebila. baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memulai wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bang, kami di sini ingin mewawancarai Abang. Jadi terkait dari topik makalah kami mengenai sistem pendidikan luar negeri dan berbagai negeri. Jadi untuk itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelas 3D Prodi PPKN dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya di sini mengenai bagaimana menurut pendapat Abang tentang atau terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sedikit ingin memberikan pandangan saya tentang bagaimana berlakunya sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, saya lebih pada konstitusi yang berlaku pada sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya pada poin penting yaitu bicara tentang kurikulum. Nah, kurikulum sejauh ini yang saya pahami itu sudah diganti sebanyak 5 kali sampai pada kurikulum terakhir ini atau kurikulum Kampus Merdeka. Nah, jadi sejauh ini setelah saya mengamati bagaimana pergantian kurikulum ini yang menjadi suatu keharusan bagi setiap elemen pendidikan di berbagai daerah se-Indonesia ini, itu harus mau tidak mau mereka harus melaksanakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, sesuai dengan kurikulum yang berlaku itu sendiri. Nah, tapi yang harus kita lihat bagaimana sebenarnya efek daripada kurikulum itu sendiri. Misalnya dari kurikulum 13. Kurikulum K13 itu sebenarnya pas untuk pada persoalan meningkatkan mahasiswa gitu. Meningkatkan siswa dan siswi sebenarnya misalnya gitu. Kemudian kurikulum kurikulum sekarang ini misalnya kampus mengajar ini yang saya baca itu sebenarnya kurikulum yang diluncurkan pada daerah Jawa, sehingga ketika misalnya kurikulum ini pas pada daerah Jawa yang mayoritasnya terkenal dengan dunia pendidikan, maka akan diberlakukan sah oleh pemerintah sekarang ini. Misalnya mereka meluncurkan kurikulum Kampus Merdeka di Jawa. Kalaupun kondisionalnya berdasarkan kondisi lapangan itu aman, berarti mereka juga akan sah secara nasional, sehingga berlaku bagi beberapa daerah yang ada di ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, sebenarnya ketika kita mengamati bagaimana berlakunya kurikulum ini, sebenarnya dari setiap pergantian kepemimpinan itu selalu digantikan dengan kurikulum yang baru. Nah, sehingga kurikulum yang pernah ditanam oleh masa kepemimpinan siapapun itu tidak dilakukan secara khusus. Kira-kira bagaimana dampak bagaimana dampak keberlanjutan setiap siswa-siswi dan lebih-lebih tingkat pendidikan yang paling atas, yaitu universitas itu sendiri. Nah, kemudian saya teringat pada perkataan dari salah satu
Bapak pendidikan di Brazil yang mengungkapkan bahwa sistem pendidikan hari ini bukan lagi bicara tentang mencerdaskan anak bangsa gitu, melainkan dia hanya mencoba membawa peserta didik itu untuk masuk pada ruang kepentingan daripada seorang pendidik itu sendiri. Nah, artinya pendidik hari ini bukan lagi bicara tentang mencoba menciptakan salah satu anak bangsa yang lebih berkualitas, melainkan dia akan mencoba membawa para peserta didik ini untuk masuk pada kepentingan pendidik. Misalnya dosen yang mengambil mata kuliah yang banyak itu karena apa? Karena ingin menambah kepentingan dia, misalnya dalam hitungan jam berapa mungkin yang mendapatkan. Nah, sehingga nanti mereka akan lupa kira-kira ini ternyata ada jam saya di kelas ini, ada jam di kelas ini, sehingga tabrakan, sehingga meninggalkan beberapa ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalnya di tingkat SMP dan SMA mereka mengambil beberapa jam, sehingga hampir sama mereka juga akan meninggalkan dari beberapa kelas yang ada karena kuantitas yang diambil oleh mereka itu banyak gitu, sehingga ya akan berdampak pada keberlanjutan siswa maupun mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian kalau kita merujuk pada konstitusi bahwa Pancasila juga mengatakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar juga mengatakan bahwa pendidikan itu akan ditanggung oleh negara. Tapi kita melihat secara kasat mata ada beberapa daerah yang tentunya sangat terbelakang sekali pada persoalan pendidikan, dan bahkan mereka juga tidak mendapatkan ruang yang aman untuk menempuh pada jalur pendidikan itu sendiri. Artinya negara hari ini telah memberikan kepada masyarakat untuk hidup sendiri, dan bagaimana kemudian mereka harus mampu menafkahi segala bentuk biaya yang dianggap perlu pada persoalan pendidikan. Walaupun masa kepemimpinan Jokowi ini telah mengeluarkan KIP, Kartu Indonesia Pintar, sebagai legitimasi syarat untuk para peserta didik untuk mendapatkan biaya kuliah yang gratis, tapi mohon maaf itu sangatlah kurang dan hanya diberlaku pada poin politik gitu, tetap akan mengarah pada politik itu sendiri. Dan orang-orang yang katakanlah mayoritas yang tidak memiliki kapasitas dalam bicara tentang nominal uang atau anggaran itu tidak ada ruang sama sekali untuk menempuh jalur pendidikan sesuai yang seperti mereka harapkan. Mungkin nanti kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana sistem pendidikan. Mungkin itu pandangan umum saya tentang bagaimana sistem pendidikan dan berlakunya pendidikan di Indonesia sekarang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hubungan Internasional ingin mewawancarai Abang Da Muadin selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum. Jadi judul makalah kami sistem pendidikan luar negeri dengan berbagai negara. Jadi begini Abang Da, mengenai pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana perbandingan pendidikan di Indonesia dengan perbandingan pendidikan di luar negeri di masa sekarang? Oke, baik, langsung jawab ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mempercayai saya dari kelompok 3 ya. Kemudian untuk mewawancarai, langsung saja berdasarkan argumentasi saja, karena barangkali saya belum melakukan riset di berbagai negara, hanya melihat secara umum dan itu lewat media-media sosial yang memang tentu teman-teman memahaminya dengan update informasi yang ada di HP teman-teman. Jadi kalau bicara pendidikan teman-teman, tidak terlepas daripada sejarah kita, yaitu sejarah bagaimana sesungguhnya pendidikan ini ada di Indonesia teman-teman semuanya. Ya, tentunya tidak terlepas bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat luas itu. Jadi amanat undang-undang dalam konstitusi
atau yang istilahnya dalam bahasa hukumnya yang disebut dengan regeling itu sudah jelas. Dia mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya muatan sekedar itu, akan tetapi banyak muatan kemanusiaan yang harus dicatat oleh kita hari ini, teman-teman semuanya. Itu secara umum dulu di Indonesia. Kemudian perbandingan di luar negeri. Ya, kalau kita perbandingkan dengan di luar negeri, pendidikan kita itu sudah jauh, teman-teman semua. Bagaikan kita baru menanam satu pohon untuk membuat kapal, sedangkan pendidikan luar negeri itu sudah membuat kapal. Ya. Artinya sudah jauh sekali kita ketertinggalan dalam dunia pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya instrumen untuk mendukung daripada pendidikan ini, mereka sudah lebih canggih daripada kita. Bayangkan saja teman-teman semuanya, lewat pendidikan, para pengusaha di restoran di Jepang itu menggunakan karyawan dengan menggunakan robot. Itulah lewat pendidikan yang ilmuwan-ilmuwan itu melahirkan satu robot untuk membantu daripada apa? Membantu daripada kerjanya manusia. Itu saking pentingnya pendidikan di luar negeri itu. Nah, kalau kita manai juga di negara-negara yang memang sangat penting, salah satunya Belanda itu, bahwa memaknai pendidikan bukan hanya sekedar memanusiakan manusia. Jadi banyak historikal yang memang tercatat berabad-abad di Belanda itu menjelaskan bahwa pendidikan di Belanda dia tidak mau kalah dengan pendidikan-pendidikan nasional lain. Itu sudah jelas bahwa keberadaan negara yang memang terdahulunya secara historis itu telah menjajah kita itu bukan tanpa sebab, melainkan atas dasar adanya satu pendidikan yang dianggap bahwa ini bernilai baik untuk kemaslahatan pembangunan pendidikan yang ada di negara Belanda pada saat itu. Sampai pada kalau kita melihat lagi pada historikal di Jepang, itu pada saat terjadinya bom Nagasaki di Hiroshima Nagasaki, bom atom itu, pada saat itu Kaisar Jepang itu bukan menanyakan berapa tentara yang tersisa, melainkan menanyakan berapa guru yang tersisa. Artinya negara luar negeri ini sangat menghargai bagaimana transisi pendidikan yang ada di tingkat negaranya gitu. Setelah ditanyakan oleh seorang kaisar pada saat itu, setelah ditanyakan, kemudian mencek semua para panglima, para jenderal itu, mencek bagaimana keberadaan para guru pada saat itu. Nah, mereka dikirim di berbagai negara untuk belajar, dan sampai sekarang walaupun mereka sudah dibom hancur belur pada saat itu, namun negara itu cepat pulih, teman-teman. Kenapa cepat pulih? Atas dasar bagaimana daripada pendidikan. Hari ini kita yang Indonesia yang mentalnya mental penjajah itu terlalu kaku dalam memahami pendidikan, apalagi dalam pandangannya Nadiem Makarim bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang memang merdeka belajar atau istilahnya kampus merdeka. Nah, hari ini kita lihat bahwa perintah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, ruang-ruang kemerdekaan berpikir mahasiswa itu dibatasi, teman-teman. Apa yang membatasi? Ya tentu tidak terlepas daripada haknya mahasiswa. Ya haknya apa? Mengembangkan daripada dirinya itu sendiri. Hari ini sejauh mana pengawasan serta fasilitas yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, apa hanya menggaungkan sesungguhnya pendidikan itu merdeka belajar, hanya seperti itu teman-teman semuanya. Oh tidak hanya sampai pada persoalan itu teman-teman semuanya. Maka perlu ada pengawalan khusus gitu. Pengawalan khusus yang dimanai bahwa ada fasilitas yang harus disediakan, bukan hanya menggaungkan bahwa kebebasan akademik itu harus ada dalam diri manusia atau dirinya seorang mahasiswa. Bukan hanya sekedar itu, melainkan banyak hal yang menjadi satu fasilitas untuk dianggap bahwa mahasiswa ini mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Itu menurut saya yang memang secara argumentasi teman-teman semuanya barangkali walaupun saya tidak melakukan riset, teman-teman juga merasakan bagaimana sesungguhnya maksimalnya pendidikan kita, ya, anggaran yang dikeluarkan oleh negara yang
kemudian 30% ya anggaran APBN hari ini teman-teman semuanya, apakah maksimal sejauh ini teman-teman semuanya? Ya tentu tidak teman-temannya. Itulah yang menjadi kemandetan pendidikan kita dengan pendidikan luar negeri, terutama pada tenaga guru yang profesional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Itu barangkali bisa kita lihat bagaimana profesionalnya guru kita. Dan yang terpenting teman-teman semuanya, kunci daripada pendidikan adalah bagaimana kita memanai kejujuran, bagaimana kita memanai kedisiplinan, dan yang terpenting pula tidak terlepas yaitu bagaimana ketekunan kita teman-teman semuanya. Karena itu bagian daripada kita sudah memanai bahwa pendidikan itu harus dibarengi dengan 3 hal itu teman-teman semuanya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang memang tidak berkenan dalam argumentasi saya hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai Abangda Novel dan Abangda Sudirman, dan kami berada di sini di depan Fakultas Fispol. Nah, yang menjadi perbincangan kita hari ini, Abangda, saya ingin bertanya langsung ke pertanyaannya. Apa faktor yang menyebabkan pendidikan di negara Indonesia sangat rendah? Ya baik. Dan pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang rendah? Oke baik, saya mungkin akan langsung mencoba untuk menjawab pandangan saya dalam hal faktor penyebab sehingga pendidikan di Indonesia ini rendah. Ya. Teman-teman bisa lihat secara bersama bagaimana realitas di negara Indonesia ini, yang memang sebagai faktor pendukung akan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Harusnya ini dilihat secara serius bagaimana sarana dan prasarana di Indonesia ini. Nah, artinya kan sarana dan prasarana ini kan harus memang dipresus serius oleh negara, karena ini bicara psikologis, bicara kenyamanan siswa ataupun mahasiswa. Ya, kalau tidak mempunyai kenyamanan, rasa aman dalam proses pembelajaran, tentu ini akan mengganggu tingkat kefokusan kita dalam menyerap dan menerima segala informasi atau segala proses pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas pengajar itu sendiri. Bagaimana kualitas pengajar hari ini itu rendah, teman-teman. Ya. Karena ini bicara faktor yang memang merendahkan rendah pendidikan di Indonesia ini. Ya, bagaimana mungkin kita ingin mengharapkan suatu pendidikan yang memang akan mencerdaskan, orientasinya akan mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara pengajar itu sendiri tidak punya kualitas. Nah, ini kan problem yang harus dilihat dengan serius oleh negara itu sendiri, teman-teman, oleh pemerintah. Ya, kemudian yang ketiga, pertanyaannya tadi, bagaimana dampak ketika suatu negara itu memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Ya, dampaknya itu memukul rata di semua sektor sosial, politik, dan lain sebagainya. Lebih-lebih akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Ya. Negara tidak akan pernah maju manakala negara itu tidak diisi oleh orang-orang atau SDM yang memadai, orang-orang yang punya kualitas, anak-anak muda yang tidak punya kualitas.
Nah, negara akan tetap stagnan. Bagaimana dinamika politik yang memang itu tidak sesuai dengan harapan atau cita-cita yang sudah diamanahkan oleh konstitusi. Ya karena memang politik yang memang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, tidak didasari oleh kualitas diri. Bagaimana konsep pendidikan itu teman-teman pengajar itu tidak punya kualitas. Nah ini kan berdampak semua di berbagai sektor memukul rata. Ya. Nah tentu ya negara akan tetap stagnan di tempat. Negara tidak akan pernah, Indonesia atau lebih khususnya Indonesia tidak akan pernah menjadi sebuah negara yang maju. Ya karena memang bisa kita ukur bagaimana kemunduran SDM di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu pandangan sederhana dari saya, bisa dilanjutkan oleh saudara Bung Noven. Baik, tambahan sedikit ya. Kalau dari pandangan saya terkait bagaimana faktor apa tadi pertanyaan? Faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini Sangat rendah. Yaitu faktor pertama yang saya ingin yang ingin berikan suatu pandangan atau perspektif itu sendiri bahwa Indonesia ini dari segi kultur budayanya yang diterapkan dalam sektor pendidikan itu masih cukup rendah. Yang menjadi penyebabnya adalah bagaimana daripada segi biaya itu sendiri, yang dimana itu adalah bagian daripada prasarana yang dilahirkan oleh pemerintah untuk anak-anak muda yang ingin mempunyai inisiatif tersendiri gitu untuk menempuh pendidikan itu sendiri. Tetapi harapan itu sendiri sudah dipangkas lewat biaya-biaya itu sendiri. Sehingga amanat konstitusi yang diamandemenkan di Undang-Undang 1945 itu yang berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri tidak mampu gitu direalisasikan oleh pemerintah ataupun negara itu sendiri. Sedangkan negara itu sendiri sudah memberikan gitu suatu jaminan ataupun konstitusi itu sendiri sudah menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak menerima pendidikan yang layak serta difasilitasi oleh suatu prasarana yang tepat dan efisien gitu. Tetapi apa yang kita lihat sekarang teman-teman, bisa kita lihat masih banyak di pelosok-pelosok desa itu anak muda yang memiliki kecerdasan secara intelektual dan secara fisiknya mampu gitu, tetapi dipangkas oleh biaya itu sendiri. Sedangkan kalau kita berbicara program-program yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pemerintah sudah mengupayakan itu semua melalui program-program itu sendiri, misalnya dari KIP ataupun banyaklah PKH atau segala macam. Tapi secara struktur komponen yang tergabung di dalam sana secara penerapannya tidak sesuai dengan harapan gitu. Misalnya ada saja yang menjadi penerima KIP ataupun PKH itu tidak tepat sasaran. Malahan anak-anak orang kaya yang memiliki kartu itu sendiri gitu. Secara kelayakannya itu bisa kita uji di tiap-tiap kampung itu sendiri teman-teman. Banyak harapan-harapan anak muda yang memiliki kecerdasan itu dipangkas oleh kebijakan-kebijakan ataupun biaya-biaya daripada pendidikan itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya sentuh adalah terkait kurikulum gitu. Kurikulum kita ini adalah kurikulum yang cukup yang tidak berkompeten. Maksud saya di sini adalah tidak berkompetennya itu di sisi lain kita dihadapkan dengan persoalan jam terbang belajar yang tinggi gitu. Semua kita pelajari, tetapi tidak ada konsisten ataupun disiplin ilmu yang benar-benar kita pelajari gitu. Mulai dari SMA, mulai dari SD, SMP maupun SMA itu sendiri tidak ada gitu. Tidak ada disiplin ilmu yang benar-benar membawa kita kepada sesuatu yang pasti gitu. Misalnya kalau kita bandingkan di negara luar itu, kita yang tentukan sendiri kurikulumnya teman-teman. Bukan lagi pemerintah ataupun negara. Di situ adalah bagaimana kita mampu gitu membaca situasi tersebut.
Itu sih menurut saya teman-teman, dari kurikulumnya. Dan sistem pendidikan di sini ataupun di Indonesia ini sekarang, menurut saya faktornya dari dua itu saja. Itu saja, dari faktor prasarana terus faktor pendukung gitu. Faktor pendukung itu lahir daripada biaya-biaya itu sendiri. Pemerintah tidak mampu gitu menjamin secara konstitusi bahwa masih ada gitu murid-murid ataupun anak-anak muda gitu yang berkompeten dalam bidang-bidang pendidikan di sini tidak mampu gitu menunjang pendidikan selanjutnya. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih kepada Abangda Novel dan Abangda Sudirman yang sudah membersamai wawancara tugas kelompok kami. Salam hormat kami, dan saya tutup wawancara ini dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.